Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, di Kabupaten Banyuwangi ini sangat berlimpah ruah, yaitu tempat-tempat wisata yang tersebar di wilayah Kabupaten Banyuwangi ini. Mulai dari wisata pantai, bahkan juga ada wisata alam. Yang kebetulan saat ini saya berada di sebuah negara bagian. Orang luar menyebutnya negara bagian ini merupakan negara California. Nah, ini kalau kita bicara California mungkin teringat di Amerika Serikat ya. Namun California di sini di Banyuwangi itu orang di sini menyebutnya Kalipuro. Nah, ini menarik sekali ya. Nah, di Kalipuro ini ada sebuah wisata yang sangat-sangat menggoda, terutama bagi Anda yang mencintai keindahan panorama semesta alam ini. Nah, saya berdiri di sini ini arah menuju ke wisata Sewu Sambang. Entah mengapa dikatakan Sewu Sambang di antara bukit-bukit yang terhampar lembah nan luas. Nanti akan kita tanya langsung kepada pengelola di sini kenapa dinamakan wisata Sewu Sambang. Sedangkan sebelah kiri ini kebetulan ada yang namanya sekretariat. Sekretariat dari ini murni swadaya dan atas bantuan tentu saja dari pemerintah Kelurahan Kalipuro yang ikut langsung atensi untuk memajukan wisata Sewu Sambang yang dikelola oleh para muda-mudi di California atau Kalipuro. Baik, kita akan bincang-bincang dulu dengan petugas dari Sekretariat Bukit Sewu Sambang. Kita akan tanya-tanya seperti apa sih orang bisa sampai ke Sewu Sambang dan berapa juga jarak dari tempat ini ke lokasi wisata Sewu Sambang. Termasuk tentu saja ada sebuah korporasi yang juga dipenuhi siapapun yang berkunjung di sini. Baik, kita akan menemui dulu dari petugas yang ada di sini. Laros, laros, lari sing Banyuwangi. Laros, laros, lari sing Banyuwangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salaman Solo mening salah paham. Oke. Nah, oke. Ini kayak rame banget petugas Pak Kartis jenengan ya? Nggih, Pak. Kayaknya hari ini ada kunjungan, Pak. Nggih, Pak. Nggih, nggih. Saya tanya dulu sebelum saya tanya yang lain. Monggo, monggo. Kalau ini? Yang mana, Pak? Yang ini? Yang ini Pak Tamam. Pak Tamam. Pak Tamam, Pak Tamam. Pak Tamam mungkin ya selaku yang katanya ketua atau koordinator itu ya? Iya. Oke. Ketua Pokdarwisnya itu, Pak. Pokdawes, kelompok sadar Wisata. Mungkin Pak Tamam sini dulu, Pak Tamam. Nanti kita gerak. Kalau jenengan petugas Jual tiket, Pak. jual tiket, Iya. jual tiket ya. Namanya siapa? Pak Hamim, Pak. Hamim. 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 Biasanya kan ada embel-embel, Pak. Enggak ada, Pak. Hamim tok, Pak. Oh, Hamim tok. Pak Hamim Oh, maksudnya namanya Hamim tok Oh, gitu. bukan, Pak. Hamim itu, Pak. Oh, Hamim, Ya, terus? jangan dikasih tok, Pak. Oh, kan lebih bagus tok, Pak. Enggak, Hamim Pak. tok Itu, gitu. Pak. Oke, oke. Nggih. Oke, Pak Hamim. Nggih. Ini hari ini Pak Tamam ini katanya ada kunjungan hari ini ya? Ya, hari ini ada kunjungan dari Lurah Kalipuro. Lurah Kalipuro. Oke, nanti kita bincang-bincang dengan Nanu sini dulu ya. Siap. Oke. Nggih. Oke. Pak Tamam, mau dengan Pak Hamim, Pak, saya kan diajak ngomong Pak Lurahnya di sini. Pak Lurah. Oke. Monggo di sini aja kita membelakang ini loh sekretariat ini ya. Oh, nggih, nggih. Oke. Terima kasih. Monggo Pak Lurah, sini Pak Lurah. Monggo, Pak Lurah. Pak RT, Salaman monggo Pak dulu, RT. salaman dulu. Monggo Pak RT, mboten Ini Pak napa-napa. Lurah ini teman lama. Sekarang ada dulu kalau nggak salah setelahnya di mana? Pertama Lateng yang bikin destinasi itu saya. Oh, Waktu waduh. yang di Lateng kemarin jenengan angkat di sana Oh. kan ada bahasa turun saya. Oh gitu harus Itu kan harus. saya edukasi masyarakat kan tidak semudah itu. Oke. Bisa jadi destinasi seperti itu ya kan. Nanti kita bahas khusus wawancara khusus. Dan ini Pak RT-nya, Pak. Mungkin sini Pak sini Pak. Pak Pak RT. RT Ini Oke, gimana Pak Pak kalau sarungnya ya. iya. Oke. Enggak apa-apa. Oke.
Oke. Anu Pak siapa Pak Amim. Pak Amim. Pak Lurah sini aja Pak Lurah sini sama saya Pak Lurah. Iya. Pak Amim, Iya. ini kan warga pengen tahu ya Iya, Pak. untuk wisata Sewu Sabang. Nggih. Menghadap ke sana Pak, hadap kamera Pak. Nggih. Di sini. Sudah sini aja dah. Oke. Kena semua ya? Oke. Untuk warga yang mau masuk ke sana itu kan harus beri korporasi atau pungutan ya, Nggih. semacam dari Dependa. Berapa itu untuk Per orang. per orangnya? Per orang kalau pengunjung biasa ndak ngecamp itu 5.000 per sepeda, Pak. Per sepeda Nggih. ya. Kalau camp itu per orang 10.000. Maksudnya camp itu gimana maksudnya? Nginep, Pak. Oh nginep. Ingetan. Ada nggak peralatan yang disiapkan oleh panitia Oh, untuk para pengunjung. pengunjung yang nge-camp tadi itu? Ada, Pak. Seperti kompor, tenda, ya juga ada panci. Cuma tikar enggak ada, Pak. Masih belum Oh ada. gitu ya. Suruh bawa sendiri berarti Nggih, ya? suruh bawa sendiri Mungkin tikar. kasur-kasur? Ya enggak ada, Pak. Oh, nggak Kasur ada. dipakai sendiri, Pak. Oh gitu. Masalahnya kan tempatnya lembah masalahnya. Gitu. Nggih, kasurnya sudah suket niku, Pak. Oke. Tadi Pak Hamim tok ya. Pak Hamim. Nggih, Pak. Itu jarak dari sini ke Bukit lokasi Sewu lembah Sewu Sambang itu berapa jauh kira-kira? Itu perkiraan 700 meter, Pak. 700 meter itu hitungannya 1 kilo berarti ya? 1 kilo. 1 kilo ya. Itu ditempuh dengan apa? Naik motor, Naik sepeda. sepeda ya. Kalau Mobil nggak bisa? Mobil enggak bisa, cukup parkir di sini, Pak. Parkir di sini ya. 1 kilo jalan berarti ya? Jalan. Atau mungkin orang yang mungkin bawa mobil kan nggak mungkin jalan kaki jauh sebelum sampai ke tempat. Mungkin menyiapkan Gojek gitu Ada ya. juga, Pak. Oh, gitu ojeknya, Pak. disiapkan ya. Disiapkan. Artinya kemudahan untuk pengunjung Disiapkan disiapkan di ojek. sini. Nggih. Memang butuh. Iya. Mungkin harga dari sini ke sana ojeknya berapa? Murah, Pak. Berapa? Cuma 5.000. 5.000 murah Kalau sekali. antar jemput 10.000. Pemirsa, ternyata di sini layanan dari teman-teman Pokdawis di Kalipuro yang mengelola apa namanya Sewu Sambang. wisata Sewu Sambang seperti disampaikan dari Pak Hamim Tok tadi itu murah ternyata ya. Nggih, murah. Oke. Nah, oke Pak Hamim, terima kasih. Saya mau tanya dulu nih dengan Pak Lurah ini. Nggih, monggo Ini, monggo. Pak Lurah, nama lengkapnya siapa Pak Lurah? Nama saya Bonari. Tetap seperti yang dulu ya? Iya. Tak kira sudah berubah Pak Bonari. Tetap ternyata. Tadi sini lucu-lucu banyak toknya. Nggih. Di sini Pak Hamim tok. Nggih. Pak Bonari nggak berubah namanya. Ya, Oke. Tetap ya. seperti semula. Semula, Nggih. seperti yang dulu. Iya. Yang dulu. Pak Bun, ini kan kalau Pak Bun ini kita panggilannya. Ya, Bun. Pak pemirsa, Anda masih ingat 007? Beliaulah James Bond-nya Kalipuro. Karena Bond tadi panggilannya. Iya. Pak Bond itu loh, Pak Bonari. Oke Pak Bon, di sini kan teman-teman Pokdawis pemudanya ini kan luar biasa ya, artinya mengelola bisa menangkap peluang ada wisata ya. Iya. Kira-kira, nah jenengan sebagai kepala suku di Kalipuro ini apa yang diberikan sebagai supportnya? Ya, supportnya seketika saya berkunjung ini akan melihat lingkungan. Jadi lingkungannya seperti apa ya. Mungkin apa yang perlu dibenahi. Insya Allah nanti program kedepannya akan segera saya ini. Prioritas saya ya. lanjut ke prioritas. Oke. Untuk jalan-jalannya tak lihat tadi sepanjang kita jalan agak rusak Pak. Ya, Bon. Gimana? Insya Allah kedepannya nanti akan segera kita realisasikan atau mungkin kita koordinasikan dengan pimpinan yang lebih atas. Oh gitu Kalau ya. saya sebagai lurah otomatis nanti koordinasi dengan Pak Camat. Pak Camat. Oke. Oke. Artinya warga sini nggak perlu khawatir ya. Pak Bun atau James Bun tadi ini akan apa namanya dengan ilmunya 007 nanti ya Iya. membangun wisata Sewu Sambang ya. Oke. Sekarang Pak Tamam, sini Pak Tamam, sini Pak Tamam, sini Pak Tamam. Pak Tamam. Pak Bon, nanti kita pengen jalan-jalan ke lokasi sana Pak Bon ya. Siap, Kita siap. biar lihat Siap. terjun langsung gitu. Siap. Baik pemirsa, itu tadi ternyata dari Kepala Kelurahan Negara Bagian California atau Kalipuro ya. Ini sangat intens, antusias untuk mensupport demi pemajuan dari wisata Sewu Sambang. Nah, kebetulan ini ada ketua dari Pokdawis, kelompok Pokdarwis. ya. Pokdarwis kelompok sadar Wisata. Namanya Nama saya Tamam. Tamam. Jangan tok lagi loh ya. Mau dilanjut apa cukup di Harus situ? lanjut ya. Oke. Tamam Fauzi. Tamam Pak Uci. Nah, kalau nanti kayak Pak Hamim tadi, Tamam apa
Hamim tok Pak tadi Pak. Gitu. Oke, Iya. Mas Tamam, apa yang menjadi prioritas penanganan pengembangan dari wisata Sewu Sambang ini? Sewu Sambang sendiri itu adalah yang kami jual itu adalah view, Pak. Artinya, pemandangan dan Sewu Sambang itu masih perawan. Ciperawan, Masih belum perawan, tersentuh berarti ya? belum tersentuh gitu, Aduh, ini belum dia. tersentuh. Yang perlu disentuh, Pak. Bersentuh ya? Perlu disentuh dengan, akses jalan gitu dan, apa namanya, apa, Ter bangunan-bangunan yang lain, termasuk mempercantik UMKM, fasilitas ya? ya fasilitas yang memang perlu di apa, dibuat di Sewu Sambang seperti itu. Sejauh ini selain tadi disampaikan oleh Pak Lurah tadi, untuk Dinas Kebudayaan Pariwisata sendiri Oh apa ya, yang sudah dilakukan? oke, tahun 2018 alhamdulillah dari Pemda itu memberikan paving, Pak, Mhm, sepanjang kurang lebih 400 meter. mhm. Ini masih ada sisa kurang lebih 300 atau 400 kilometer Yang lagi belum? yang belum. Oke, Yang sudah itu 400 meter. oke, Nanti kita akan melalui jalan yang sudah di-paving oleh Pemda seperti itu. oke. Oke, kalau gitu Mas Tamam, tentu saja saya mewakili masyarakat, kepingin menyampaikan seperti apa sih fenomena keindahan di lembah, Pulau Sewu Sewu Sambang. Sambang itu. Karena saya melihat dari beberapa referensi gambar ini lebih cenderung ke lembah, kan gitu kan. Hmm, Karena ada bukit-bukit, menariknya di antara bukit ada bangunan-bangunan, gitu. iya, Kita bisa nggak memandu saya untuk oke. langsung turun ke sana? Jadi kalau ngomong aja kurang pas, Pak. Ya kita ke sana. Alangkah lebih baiknya kalau kita bareng-bareng ke sana Oke, ngelihatnya. oke, oke, pemirsa, kita akan bersama-sama, kita semua sama-sama dulu diambil sampai ke sana. Kita lihat seperti apa suasana dan keindahan fenomena yang ada di Lembah Sewu Sambang. Mari kita ke sana. Pak Tamam, berarti ini kita udah nyampe ya? Ya, kita sudah nyampe di parkiran. Area parkir Area maksudnya? parkiran. Heeh. Jadi dari sini saja kita sudah bisa melihat. Oke, kita sambil jalan oke, aja. monggo, Oke. Pak Lurah. Jadi cukup lumayan lah ini ya. Baik Ya. pemirsa, ini kami dari tim LSAP Banyuwangi bersama dari Ketua Pokdarwis dari Desa Kalipuro, sorry, Kalipuro, dan ada kepala sukunya juga ini yang punya apa Kalipuro, Pak Bonari selaku Pak Lurah di sini ya. Iya, siap. Oke, nah kita akan tanya-tanya suasana di sini. Kata Mam, kita supaya bisa melihat suasana yang jauh lebih indah, luas, gimana kita? Oh ya, di sini kita bisa melihat sekilas tentang Pulau Bali. Hmm, Tapi ada sebetulnya spot yang paling luas untuk melihat Banyuwangi secara keseluruhan itu di atas. di atas ya. Di atas. Oke. Kaloran, Pak. Oke, nanti di sini dulu aja. Di sini aja kita supaya lebih leluasa. Oke. Kamera nanti bisa sambil dibantu kita lagi gesah bercerita soal ini bisa dari belakang kemudian ke samping ya. Kita ingin melihat dari sini tentang Pulau Bali. Kamera bisa bergeser aja ke belakang itu. Pendekatan. Biar kelihatan. Oke. Di sini view apa saja Mas Imam? Jadi di sini kalau sisi timur di Bukit Sewu Sambang itu kita bisa melihat Selat Bali, Pulau Bali, dan kalau pagi itu kita bisa melihat sunrise. Sunrise ya. Sunrise, matahari terbit. Hmm. Itu sisi sebelah timur. Sisi sebelah selatan kita akan melihat perbukitan ini. Seperti ini ya. Hamparan perbukitan Hmm. mulai dari timur sampai ke barat. Sisi utara nanti di atas kita akan bisa melihat tebing. Tebing dengan gagahnya tebing. Dan di sebelah barat jika apa namanya cuaca mendukung kita bisa melihat sunset Gunung Raung di sebelah barat. Oke, berarti itu. Coba kamera pindah dari sana ke kamera biar kita bisa melihat cerita soal apa namanya Bali ya, Bali. Nah, pemirsa, ini kita akan nanya lebih luas lagi ya. Ini kan lembah ya, Mas Tamam ya, lembah. Kita bisa melihat. Ini kalau kita lihat seperti ini yang besar perbukitan itu apa itu?
pulau itu Pulau Menjangan itu. Pulau Menjangan yang ini ya. Di Bali. Bali berarti masuk ya. Jadi Gitu. kita kan dipisahkan oleh selat ini. Jadi selat Hmm. ini selat Bali, sebelah timur itu sudah Pulau Bali. Oke. Nah, itu Pulau Menjangan itu. Anu geser ke sana aja, geser ke sana kamera. Itu Menjangan yang bawah ini Menjangan ya. Bukan Kalau yang atas, Pak. yang besar itu? Iya, yang besar itu Menjangan, Pak. Oh, malah Menjangan besar Iya. dari sini kelihatan banget ya. Kelihatan besar. Karena kita kecil, Pak. Kecil itu kita kecil ya. Nah, kalau aktivitas kapal-kapal Nah, itu iya. apa yang Jadi sebetulnya kalau di sini ini sore saja sedemikian indahnya, bagusnya. Yang paling bagus itu sebetulnya malam. Jadi kalau malam kita bisa melihat orang lalu lalang naik motor, lampunya itu bisa terlihat jelas. Oh, di sana itu ya? Iya. Dari atas itu jelas. Pelabuhan, hilir mudik kapal feri dari Gilimanuk ke mana ke Ketapang atau sebaliknya. Itu kalau malam hari kita bisa melihatnya dengan jelas. Berarti itu pelabuhan Ketapang ya? Betul. Oh, gitu. Oke, kita bisa melihat dengan sana. Kalau yang ini, yang tinggi ini apa ini? Kalau yang tinggi sini sebelah kiri ini? Yang sini tahu, Pak? Ya, Oh, bukit, Pak. bukit Bukitnya. ya. Jadi nanti kita akan melihat ke atas, melihat bukit dan apa namanya tebing di sisi sebelah utara. Lembah ya Iya. di bawahnya ya. Oke. Terus apa kira-kira supaya pengunjung bisa leluasa melihat semua panorama yang indah ini yang dibutuhkan dalam pembangunan? Eh, yang jelas yang pertama akses, karena Hmm. banyak pengunjung yang mengeluhkan tentang akses menuju Sewu Sambang itu yang Hmm. masih apa namanya tanah, terus apa namanya jembatan tadi saat kita lalui itu masih Oh, yang di perlu, kali ya. tadi ya. Nah, itu juga perlu apa namanya direnovasi, dibetulkan Hmm. seperti itu. Oke. Dan yang kedua fasilitas-fasilitas Fasilitas yang lain ya. Seperti apa? Pondok-pondok untuk view ya. Ya. Nah, oke pemirsa, setelah tadi panjang lebar Mas Tamam Pauji mengungkap tentang panorama yang dari sini, termasuk pembangunan yang dibutuhkan ya untuk menikmati panorama di sini ya, gitu. Ini kebetulan ada Pak Lurah Kalipuro ya. Ini tadi kita sebelum memulai wawancara dalam perjalanan kita sempat bercerita banyak hal ya. Ternyata Pak Lurah sanggup untuk membantu kebutuhan Mas Tamam bersama rekan-rekan di Pok Darwis ini. Oke, Pak Lurah, panggilannya Pak Bon, James Bon ya. Oke, kira-kira Pak Lurah ini apa yang bisa diperbantukan untuk teman-teman Pok Darwis demi membantu pengembangan wisata Sewu Sambang ini kira-kira? Yang jelas kan ini wisata alam. Wisata alam tentunya selain kita kalau langsung membangun gitu kan nggak bisa. Kita sesuaikan dengan spek pariwisata yang ada. Betul, betul. Otomatis kondisi pariwisata apa? Kalau alam ini kan kita sampaikan berarti kan sesuai dengan kenyataan yang ada. Natural. Jadi masih asli. Jadi alam ini asli. Ketika kita bangun yang tidak sesuai dengan spek ini kan sudah lain, kesannya itu lain. Ya. Naturalnya hilang ya. Naturalnya hilang. Oke. Ya. Artinya di sini kan Pak Lurah ini kan sudah beberapa kali menyaksikan di sini ya. Hari ini kebetulan saya meminta Pak Lurah bersama teman-teman bersama-sama untuk melihat ini kan artinya apa? Kita pengen tahu seperti apa. Nah, pastinya kan Pak Lurah bisa menangkap nih. Ya. Kira-kira apa yang menurut Pak Lurah istilah back to natural ya, Ya. kembali ke alam ya. Saya kira untuk pembangunan ke depan kita juga koordinasikan nanti ke pariwisata karena itu opsinya di kepariwisataan ya. Jadi nanti kalau kita punya wisata alam nanti spek yang pas itu apa nanti kita koordinasikan. Nanti segera saya koordinasikan. Mungkin kalau akses ini perlu kita koordinasi karena ini tanah perkebunan ya. Ya. Perhutani, Pak. Perhutani. Otomatis ketika kita bangun seperti paping seperti itu kita berkenan apa enggak gitu. Ya. Tetap kita koordinasi. Kalau kita langsung seperti membangun ini kalau pihak perhutani enggak berkenan, kita kan akhirnya biaya yang kita keluarkan dari pemerintah kita kan sia-sia. Artinya ada semacam jalur koordinasi nanti ya. Antara pihak Pemda Banyuwangi, Ciki dalam hal ini adalah terutama kelurahan ya, kelurahan. Tapi kalau menangkap awal ya dengan kondisi alam seperti ini ya
dari apa area Sewu Sambang ini, apa ya menurut Pak Lurah yang bisa memiliki nilai jual kepada masyarakat, Pak Lurah? Ya kalau nilai jualnya seperti kalau melihat alam seperti ini, alangkah baiknya mungkin dibangun seperti gubuk-gubuk kecil gitu, mungkin Ya. masuk ya, Besok boleh naturalnya masuk. masih masuk ya. Anu, Tapi matching. iya matching ya, Hmm. matching. Jadi nyambung katanya orang anu ya, Hmm. nyambung. Jadi nyambung dengan kondisi alam yang ada gitu. Hmm. Nggih. Tapi ya mungkin gubuk-gubuk itu kita bangun dengan apa? Rumput-rumput itu atau seperti apa itu atapnya. Jadi naturalnya itu masih asli ya, Lebih terjamin. lebih terjamin ya. Hmm. Terus balik ke Mas Tamam. Mas Tamam itu kan menuju ke puncak bukit itu kan ada tangga-tangga ya. Itu dulu yang bangun siapa itu? Tangga ini sudah hampir kurang lebih 1 tahun kita bangun, dan Yang bangun Pokdawis. Darwis apa swadaya seperti itu. Oh, anggaran swadaya dari Swadaya. masyarakat. Murni itu ya. Murni. Dari situ kemudian pemerintah memberikan perhatian ya. Dan gini Pak, mungkin sebagai apa yang disampaikan Pak Lurah. Pak Lurah ini kebetulan baru di sini, baru mungkin belum nyampe 1 bulan. Mudah-mudahan dengan semangat baru bisa membuat Sewu Sambang lebih baik lagi. Betul apa yang disampaikan Pak Lurah tadi, kita harus sinergi, harus bekerja sama, harus koordinasi. Mudah-mudahan Kelurahan Kalipuro dan Sewu Sambang ini menjadi satu kebanggaan bagi Kelurahan Kalipuro. Oke. Tapi jangan lupa loh, Mas Tamam, Pak Lurah ini sebagai jiwa-jiwa Jimesbon ini cukup kuat loh. Buktinya membangun Seranit Ancol, kalau nggak salah, Pak Lurah ya. Siap. Jadi pemirsa, Anda mungkin tahu selama ini hanya melihat kekinian muda-mudi ramai mengunjungi di daerah Seranit Ancol Lateng. Nah, beliau ini dulu waktu menjabat Di kepala kelurahan PLT Lurah Lateng. Nah, itu beliau punya PR. tahun 2020 kalau nggak salah dimulainya itu ya. Dulu itu kok aslinya itu dulu kumuh, jadi ada beberapa PKL juga sulit kita tertibkan, kita atur. Alhamdulillah dengan kita mengedukasi masyarakat di sekitar Lateng, tentunya yang di wilayah Ancol, alhamdulillah sampai sekarang bisa dirasakan oleh masyarakat, juga dinikmati masyarakat Banyuwangi. Bahkan dari luar kota kemarin juga banyak yang datang ke sana. Artinya Pak Lurah, kenapa saya nyinggung dan bertanya itu, Pak Lurah juga dengan tangan dinginnya bisa melakukan serupa, membangun wisata alam Sewu Sambang ini, kan demikian maksudnya. Artinya udah punya bekal, punya pengalaman, kan gitu ya. Ya. Udah ada bayang-bayang Pak Lurah ya? Insya Allah ada. Kemarin sudah ketika saya 2 hari di Kalipuro, alhamdulillah saya diundang sama beliau ini ketika ada Randu Buko. Terus juga kemarin Randu Buko kita geser di depan kelurahan. Di kelurahan juga kita sampaikan untuk kedepannya akan kita promosikan, termasuk Sewu Sambang, termasuk Kampung Batara. Karena ini kan naturalnya kan masih terjamin, masih terjamin. Iya. Oke, itu berarti akan dibahas serupa berarti ya? Iya, insya Allah seperti itu. Ya, tapi dengan syarat ini tetap kerjasama, koordinasi, berkolaborasi semua pihak yang ada di Kelurahan Kalipuro ini. Oke, pemirsa, itu tadi dari Mas Tamam sudah menjelaskan panjang lebar Pak Lurah, Pak Bunari yang saat ini menjabat Kepala Kelurahan California atau Kalipuro. Masih kurang lebih 1 bulan Mas Tamam ya? Kurang lebih 1 bulan. Iya, tanggal 29 kemarin, 29 Maret. Artinya punya bekal ketika pernah membangun di Ancol tadi. Artinya di sini punya peluang dengan back to natural, ini nanti kita akan bisa menikmati. Khususnya masyarakat yang tertarik dengan keindahan wisata Sewu Sambang ini, kesempatan bagi Anda untuk datang ke sini. Tadi awal sudah kita sampaikan. Baik, kita akan jalan-jalan dulu, ingin naik ke sana, seperti apa suasananya dengan bersama-sama tentunya Mas Tamam ini sama Pak Lurah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kita akan naik dulu ke sana, oke?